A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Suwaid bin Nasrin akhbarana Abdullah bin Mubarak akhbarana Sa'id ibnu Abi Ayyub hadatsana Yahya ibnu Abi Sulaiman an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah qala berkata Abi Hurairah qara'a membaca ayat. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin pada hari itu tuhadditsu bercerita apa bumi, akhbaraha pada kabarnya bumi. Jadi hari kiamat nanti bumi yang sekarang kita injak-injak ini nanti dia akan memberikan kabar. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha anna rabbaka awhalaha. Itu. Qala bersabda Nabi, atadruna apakah mengetahui kalian ma apakah akhbaruha kabarnya bumi. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kabarnya bumi? Qalu berkata mereka, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu adapun Allah wa rasuluhu dan utusannya a'lamu lebih mengetahui. Artinya sahabat ditanya oleh Nabi, ya nggak tahu Nabi. Yang lebih tahu ya hanya Allah dan Rasulnya. Qala bersabda Nabi, fa inna akhbaraha maka sesungguhnya kabarnya bumi. Jadi yang dimaksud dengan kabarnya bumi, antashhada bahwa telah menyaksikan apa bumi ala kulli abdin pada setiap hamba laki au amatin atau hamba perempuan. Kabarnya bumi artinya bahwa pada hari nanti bumi ini akan menceritakan semua apa yang telah dilakukan oleh hamba, baik itu hamba laki maupun hamba perempuan di permukaan bumi ini. Karena sekarang ini bumi ini diam-diam juga menyaksikan tingkah laku manusia yang baik yang disaksikan. Nah, nanti pada hari kiamat akan diceritakan. Antakula bahwa akan berkata apa bumi dalam penyaksiannya itu, amila telah mengerjakan siapa hamba kada seperti ini wa kada dan seperti ini. Ya Allah, hambamu si fulan ini dulu pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian di tempat ini. Nah, dia mengerjakan begini. Nah, itu diceritakan. Nanti bumi akan memberikan kesaksian. Jadi kalau seperti ini, sebetulnya kita manusia ini di mana saja kita selalu nggak merasa aman. Ya bagaimana merasa aman? Pertama, CCTV-nya Allah itu 24 jam nggak pernah mati. Dua, bumi yang kita pijak, ya, diam-diam dia juga merekam, ya, merekam semua perbuatan kita. Besok akan diceritakan. Coba mau ngerasa aman bagaimana? Oh sepi, nggak ada orang. Iya emang nggak ada orang. Tapi ada CCTV-nya Allah dan juga saksi-saksi yang lain. Belum lagi kulit-kulit kita. Ini nanti juga akan bicara ini. Ini kulit kita ini besok akan bicara. Ini.
Nah itu. Maka mari Bapak Ibu ya, kita selalu berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang positif, yang baik ya. Kalau yang nggak baik itu nggak usah disengaja lah, nggak usah direncanakan. Kalau yang nggak baik itu, wah hilaf ya. Hilaf itu sesuatu yang nggak ada rencana sebelumnya. Kalau udah diacarakan, sudah direncanakan, itu bukan hilaf itu. Ya mudah-mudahan kita semuanya selalu dimudahkan oleh Allah untuk bisa melakukan hal-hal yang baik, yang positif ya. Kalaupun berbuat salah, kita bisa segera bertobat. Bab maja'a, apa-apa yang datang, fi sya'ni, di dalam keadaan, as-suri, trompet. Trompet, jangan salah ya. Bab yang akan menjelaskan tentang bagaimana keadaan trompet. Nah, trompet malaikat Israfil ya, hari kiamat. Nah itu gimana? Hadatsana Suaidun akhbarana Abdullah akhbarana Abdul Ala'i an Atiyata an Abi Sa'id qala, berkata Abi Sa'id, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa, bagaimana, amu bersenang-senang, wasohibul korni, wasohibu dan yang memiliki, al korni trompet, maksudnya malaikat Israfil, qadil takoma, sungguh telah mengulum atau ngemut, al korna, pada trompet. Kata Nabi, bagaimana kita akan senang-senang? Nah itu malaikat Israfil sudah siap-siap niup trompet kok. Trompetnya sudah dimut. Wastama'a, dan mendengarkan siapa malaikat, al-idhna, pada izin, nunggu perintah. Mata, kapan, yu'maru, diperintah siapa malaikat, bin nafkhi, dengan meniup. Jadi malaikat itu sudah standby, trompetnya sudah di mulut, sudah dikemut, tinggal menunggu perintah untuk ditiup. Nah begitu tiup, fayanfukhu, maka meniup siapa malaikat, kiamat ya. Faka'anna, maka seakan-akan, apa dzalika, demikian tadi cerita Nabi itu, bahwa malaikat Israfil itu sudah ngemut trompet, nunggu diperintah oleh Allah kapan untuk ditiup. Nah, untungnya malaikat tidak ada penyakit batuk. Kalau batuk, ke trompet, ketiup loh. Ya, malaikat tuh gak ada. Malaikat batuk ya. Ayo malaikat Israfil kena batuk ya, trompetnya bunyi itu. Sakula, berat, ala ashabi Nabi, pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita Nabi tentang trompet itu rupanya sangat berat bagi para sahabat. Masya Allah, waduh. Nah, jadi para sahabat sendiri mendengarkan itu ya merinding. Akhirnya fakola, bersabda Nabi lahum, kepada mereka. Nabi tahu mereka gelisah, mereka takut. Sudah, kata Nabi, sekarang kulu, ucapkanlah, hasbunallah wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna. Nah, dah pasrahkan saja kepada Allah. Nah, habis gimana memang keadaannya, kenyataannya ya begitu. Sekarang malaikat Israfil itu sudah ngemut trompet itu. Nah, sudah standby ibaratnya. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabatnya, ya udah sering-sering kalian baca kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, alallah tawakkalna. Nah, kalimat ini juga bisa Bapak Ibu kita baca ketika kita dalam keadaan takut,
Ya, apa takut karena ada ancaman, takut apa? Baca aja ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Ada lagi ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbuna telah mencukupi kepada kami siapa Allahu Allah. Dah Allah yang akan mencukupi. Wa ni'ma dan sebaik-baiknya Allah itu al-wakilu yang diserahi, karena yang paling pas, yang paling baik itu ya tawakal kepada Allah. Ya. Alallahi atas Allah tawakalna berserah diri saya. Pokoknya hanya Allah, hanya kepada Allah kita berserah diri, kita bertawakal, kita menyandarkan semuanya, keselamatan kita, semuanya dah. Nah, dan memang orang iman harus begitu, tidak boleh. Kita orang iman secara diam-diam kita masih menyandarkan keselamatan kepada benda. Nah, musyrik itu diam-diam masih mempercayai sesuatu. Harus full 100% kita tawakal kepada Allah. Wah, itu maknanya sangat dalam loh itu. Manfaatnya sangat tinggi loh itu. Kalau kita bisa praktek. Dalam hadis Nabi menerangkan lau tawakkaltum haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair yaghdu khimason wa taruhu bitonan. Kata Nabi, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada burung. Yaghdu khimason, burung itu pagi-pagi lapar, dia nggak punya simpenan makanan. Kadang-kadang kita kan untuk besok sudah ada simpenan. Wah, ini untuk masak besok. Bahkan pagi-pagi itu sudah ada. Lah burung nggak ada. Ya. Maka itu jadikan gambaran oleh Nabi. Yaghdu khimason wa taruhu bitonan. Setiap hari begitu. Yang penting pokoknya pagi-pagi burung terbang dari sarangnya. Pokoknya terbang keluar kemana, sore-sore kembali kenyang. Ada juga burung yang punya anak itu. Dia kan harus ngasih empan kepada anak-anaknya. Ya kenyang semua itu anaknya. Pagi-pagi berangkat nyari pokoknya. Juga enggak ada tujuan besok ke sana enggak ada burung. Pokoknya metu ngono ae wis. Tahu-tahu ketemu ada rezeki, ada makanan bisa dimakan. Yang punya anak juga bisa untuk anaknya. Nah, kita juga begitu, Bapak Ibu. Yang penting kita pagi-pagi kita ikhtiar, kita berusaha, ya, banyak berdoa sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka pagi-pagi keluar rumah jangan lupa bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula, kematan kita, baik kebutuhan kita, Allah yang akan mencukupi. Lho dalile ngono ya harus yakin. Kadang-kadang kurang yakinnya, kurang tawakalnya. Masa iya. Nah itu masa iya itu kan kalimat menandakan dia tidak tawakal 100%. Ya, silakan sering dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Kita dalam keadaan misalnya bahaya, orang pada ketakutan, pada cemas, kita banyak baca ini, insyaallah kita akan lancar, kita aman, kita akan selamat. Nah itu. Babu maja'a fi sya'nis sirat. Babu bab maja'a, apa-apa yang datang, fi sya'ni di dalam keadaannya, as-sirati jembatan. Kalau tadi atau kemarin sya'nil hasyr, ya, keadaannya kumpul. Sekarang keadaannya
jembatan. Bagaimana jembatan? Hadatsana Abdullah bin Sabbah Al-Hashimi, hadatsana Badal ibnu Muhabbar, hadatsana Harbu bin Maimunin Al-Ansari, rupanya Abul Khattab, hadatsana Nadhr bin Anas bin Malik, an Abi, qala berkata Abi. Sa'altu, bertanya saya, an Nabiya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyasfa'a, bahwa memberikan syafa'ah siapa Nabi li kepadaku yaumal kiamati, di hari kiamat. Saya bertanya kepada Nabi tentang syafaat di hari kiamat. Pripun Nabi penjelasannya itu? Faqala, bersabda Nabi, ana, saya fa'ilun, orang yang akan berbuat. Oh ya, saya yang akan memberikan syafaat kepada umat saya. Qala, berkata Abi, qultu, berkata aku, ya Rasulullah, fa aina, maka di manakah, atau lubuka, mencari saya kepadamu. Tapi Nabi, kita kan jaraknya nggak bareng, istilahnya berangkatnya kita kan nggak bareng. Nah, nanti di mana Nabi? Saya bisa menjumpai Nabi nanti di mana? Qala, bersabda Nabi, utlubni, mencarilah kamu padaku, awala ma, pertamanya apa-apa, tatlubuni, mencari engkau padaku, yaitu ala siroti, pada jembatan. Pertama, kata Nabi, kamu cari saya di jembatan. Nah, itu pertama, langkah pertama kamu ke jembatan itu. Nanti ya. Ini termasuk untuk kita ya. Jadi namanya hadis ini, baik yang bertanya saat itu sahabat, masuknya juga untuk kita. Qala, berkata fa illam alqaka, maka jika tidak menjumpai saya kepadamu, maka jika tidak menjumpai saya padamu, ala siroti, di jembatan. Lah, kalau di jembatan ternyata kami tidak menjumpai panjenengan, terus kemana lagi Nabi? Saya harus mencari panjenengan. Qala, bersabda Nabi, fatlubni, maka mencarilah kamu kepadaku, indal mizan, di timbangan. Kalau di jembatan enggak ada, yang kedua, kamu cari saya di tempat-tempat timbangan itu. Timbangan amal, bukan timbang badan ya. Qultu, berkata saya, fa illam alqaka, maka jika tidak menjumpai saya kepadamu, indal mizan, di sisi timbangan. Nah, kalau ternyata di timbangan itu tidak ada Nabi, nah ini Abi ini cerdas ya. Kita juga biar ngerti. Qala, bersabda Nabi, fatlubni, maka mencarilah kamu padaku, indal khaudi, di sisi telaga Kautsar. Fa ini, maka sesungguhnya saya, la ukhti'u, tidak akan luput saya, hadhihi thalatha, pada ini 3, al-mawatina, beberapa tempat. Kalau di jembatan kagak ada, kamu cari saya di telaga. Pokoknya kata Nabi, saya pasti ada di salah satu tempat tadi, 3 tadi itu. Nggak mungkin ya, saya nggak ada di salah satu dari tempat tadi. Cuma pertama di mana tadi? Jembatan. Yang kedua di timbangan. Ketiga di telaga. Nah itu, ketemu Nabi, kemudian Nabi akan memberikan syafaat. Lho napa kenal kalih kita Pak Ustadz? Kenal.
yang membuat Nabi itu kenal kita sebagai umatnya yang iman, diantaranya melalui bacaan sholawat kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi taslima. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Itu doa sholawat yang sering kita sampaikan kepada Rasulullah. Itulah sampai itu